Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azizah R dengan NIM 210422252. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi pertemuan 5 sampai 7 tentang teknik-teknik komunikasi. Pengertian teknik komunikasi. Teknik adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pengertian komunikasi adalah penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Maka disimpulkan bahwa teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini, diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. Adapun teknik-teknik komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif atau koersif, dan hubungan manusiawi. Yang pertama, komunikasi informatif. Komunikasi informatif merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan sesuatu tanpa mengharapkan efek apapun dari komunikan. Berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya di atas fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Teknik informatif ini lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan, berupa keterangan, penerangan, berita, dan sebagainya. Biasanya teknik informatif yang digunakan oleh media bersifat asosiasi, yaitu dengan cara menumpangkan penyajian pesan pada objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. Adapun kelebihan komunikasi informatif ini, yang pertama yaitu lebih santai dan menyenangkan. Contohnya yaitu ketika kita berbincang-bincang dengan teman dekat atau keluarga, kita akan merasakan santai dan senang dalam pembicaraan kita. Yang kedua yaitu mudah dimengerti. Yang ketiga, fleksibel dan bebas aturan. Yang keempat, meningkatkan kedekatan dan kebersamaan. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya. Yang keenam, memudahkan adanya perubahan dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu memberikan ruang untuk kreativitas. Selanjutnya yaitu ada kekurangan komunikasi informasi. Yang pertama yaitu rentan terhadap kesalahan atau misunderstanding. Yang kedua, kurang efektif dalam komunikasi bisnis atau formal. Nah, di mana di sini dikatakan kurang efektif karena eh, berbicara dengan teman dekat atau keluarga itu termasuk non formal. Jadi kurang efektif dalam dimasukkan kepada eh, acara-acara formal. Yang ketiga yaitu kurang profesional. Yang keempat, kurang cocok untuk topik serius atau penting. Yang kelima, menyebabkan perilaku yang tidak pantas atau tidak sopan. Nah, di sini dikatakan tidak pantas atau tidak sopan. Kadang-kadang kita ketika berbicara dengan teman dekat itu atau teman sebaya, kita pasti ada halnya ketika kita akan menjelek-jelekan orang lain atau berkata kotor atau hal lainnya, ini berarti tidak pantas atau tidak sopan. Makanya ini termasuk kelemahan dari komunikasi informatif tersebut. Yang keenam yaitu rentan terhadap rumor atau gosip. Yang ketujuh, tidak efektif dalam situasi yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain agar berubah sikapnya, opininya, dan tingkah lakunya atas kesadaran sendiri. Teknik ini bersifat membujuk bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mengsugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan atau sugestivitas, dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh atau sugestibilitas. Nah, bentuk komunikasi ini seperti ada pada iklan, dakwah, pamflet, dan sebagainya. Nah, bentuk ini akan membujuk orang atau melihat ketertarikannya kepada komunikasi persuasif yang berada di iklan tersebut. Nah, agar komunikasi persuasi mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan mempergunakan komponen-komponen ilmu komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Nah, biasanya teknik ini juga bisa dikatakan efektif. Komunikan bukan hanya sekedar tahu, tapi tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu.
Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif itu, yaitu yang pertama seseorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seseorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya, sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Yang kedua yaitu pesan haruslah masuk akal, agar dapat diterima oleh seseorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan, pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini. Nah, di mana dikatakan seperti itu karena pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer yang mana atmosfer tersebut dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seseorang komunikan. Nah, yang terakhir, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Itu sebabnya pesan harus masuk di akal atau logika yang benar. Adapun tujuan dari komunikasi persuasif ini yaitu dapat, melakukan perubahan sikap atau attitude change, di mana komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir, mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap pesan apa yang diterimanya. Yang kedua yaitu perubahan pendapat atau opinion change, di mana seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang berbeda dari seorang komunikator, sehingga perlu adanya komunikasi persuasif ini sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan yang membuat komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Yang ketiga yaitu ada perubahan perilaku atau behavior change, di mana perubahan sikap ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan sikap. Namun perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika sikap berubah, maka perilaku seseorang atau komunikan itu pun juga ikut berubah mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima. Yang keempat yaitu ada perubahan sosial atau social change, di mana perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa persuasif akan membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga perilaku masyarakat. Di mana hal ini dapat ditemukan pada seorang lurah di sebuah desa yang mana ia menyampaikan sebuah informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti program pemerintahan. Dengan adanya bahasa yang persuasif yang bersifat mengajak ini, dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk mengikuti program pemerintah yang disampaikan seorang lurah sebagai komunikator tersebut. Yang ketiga ada komunikasi instruktif atau koersif. Komunikasi koersif merupakan penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, atau tingkah laku. Nah, teknik ini bersifat memaksa juga, di mana sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan ini melakukannya secara terpaksa. Biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan risiko yang buruk. Nah, di mana teknik kursif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaannya sendiri, yang lebih lancar biasanya di belakangnya berdiri suatu ketakutan yang cukup tangguh. Teknik ini bisa digunakan oleh atasan terhadap bawahannya yang menuntut adanya kedisiplinan kerja karyawannya. Jenis komunikasi koersif ada dua. Yang pertama, paksaan di mana, komunikasi konsep kompulsi atau paksaan ini adalah keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi koersif pervasi atau pengisian. Di sini merupakan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang sehingga orang akan mengubah sikapnya sesuai yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu ada komunikasi hubungan manusiawi. Komunikasi hubungan manusiawi ini merupakan suatu kegiatan komunikatif, persuasif, sugestif, dan kedua pihak merasa hatinya puas. Di mana hubungan manusiawi juga disebut sebagai human relation, di mana hubungan manusia dan hubungan antar manusia. Namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun di dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Hubungan manusiawi pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan tabiat manusia.